Saya sih waktu itu memang cari dulu buat nambah skill kali ya. Sebelum Mm-mm. lulus di Mm-mm. Agustus tuh saya coba nyari dulu lembaga yang memang bisa menambah skill saya, Nah, skill dalam hal apa nih? kemampuan berbahasa Bahasa asing sih, bahasa Pak. asing dalam hal Iya. ini bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris Oke. sih waktu itu. Sekarang kan kalau sekarang sih dulu saya pakai Job Street nih, Job Pak. Street Job ya. Street ya. Mm-mm. Mungkin kan semua juga tahu nih Mm-mm. teman-teman semua Mm-mm. Mm-mm. Job Street sekarang ada LinkedIn kan. LinkedIn Iya. benar. Tapi sekarang sih dibandingkan Job Street orang-orang lagi nyari di LinkedIn. Ya. Mungkin buat adik-adik nanti yang Penting tuh udah ya ya yang buat. udah lulus itu kan. Mm-mm. Sekarang banyaknya sih para pencari kerja nyarinya di LinkedIn dan mungkin bisa diperbaharui juga tuh profilnya gitu Betul. ya Pak, ditambahkan skillnya yang lainnya. Sekarang tuh kok mengukur kemampuan bahasa Inggris itu bukan hanya untuk orang dewasa aja, tapi ternyata anak dari Anak pun SD bisa. aja kita udah ada nih sertifikasi internasionalnya, ada TYSS gitu, TOEFL yang series gitu, itu untuk SD gitu. Namanya TOEFL juga ya, Iya, tapi TOEFL buat juga. SD. Tapi untuk SD Oke. khusus nih. Itu di tim Alpha tuh Pak. Terus itu pokoknya untuk certification-nya di tim Alpha, saya di tim Beta. Di tim Beta nih learning gitu, training and learning. Oh, yang tadi apa? EduSoft tadi ya. EduSoft tadi. Saya mendalami program dari EduSoft ini di English Discoveries. Tapi di tim Beta ini bukan hanya ada English Discoveries aja atau program pembelajaran, ada juga training internasional untuk guru pengampu bahasa Inggris atau dosen gitu, namanya Propel gitu Pak. Nah itu tuh semua internasional lah ya Pak, di sana di tim Beta itu. Kemudian di tim Delta untuk certification IT-nya atau digital literasi. Di sana seperti ada Adobe, ada Microsoft, itu semuanya sertifikasi internasionalnya di tim Delta. Dan untuk perusahaannya kita Certiport ada gitu Pak. Halo Arnesia, di sini kita akan berdiskusi tentang banyak hal yang berkaitan dengan karir dan dunia kerja. Kita akan mengundang banyak narasumber untuk membagikan pengalaman-pengalamannya. Dan kali ini kita kedatangan seseorang yang sangat istimewa, alumni dari Ars University. Inilah Alicia Nuni Musyarofah. Silakan memperkenalkan diri. Ya baik, salam kenal untuk semua yang nantinya jadi viewers YouTube-nya ya Pak ya. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Alicia Nunik Musyarofah, alumni dari program studi manajemen. Kemudian saya lulus baru kemarin sih di tahun 2021. Oke, terima kasih. Ini perkenalan singkat tapi padat. Kita akan lanjutkan nanti setelah segmen yang berikut ya. Oke, kita break dulu sejenak. Oke, Arnesia, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita bersama dengan Kak Alicia. Iya. Oke, di sini mungkin bisa cerita dulu nggak Alicia? Gimana, masa Pak? kecil di mana gitu ya, sampai akhirnya mungkin SD, SMP, SMA, terus akhirnya bisa sampai kuliah di sini gimana? Oke. Silakan. Iya baik Pak. Jadi sebelumnya saya kecil tuh di dua kota nih Pak. Saya tuh campuran dua kota, ada Cianjur sama Bandung. Kecil dan lahir saya di Cianjur, kemudian dari SD, TK, SD, SMP saya di Cianjur juga nih Pak. Terus setelah dari SMP saya ke Bandung karena ngerasa bosen sih. Memang dari kecil sih sering ke Bandung gitu, Cianjur, sering banget terjadi bolak-balik gitu diajak. Nah dari sana karena memang di Bandung ini ada nenek dari papa juga, jadi saya ngerasa bosen di Cianjur, udahlah SMA-nya mau di Bandung aja gitu. Jadi waktu SMA pindah ke sini di rumah nenek? Di rumah nenek, ya. Banyak banget saudara dari papa tuh di sini gitu, ada yang kayak gitu, tante banyak, dan kebetulan waktu SMA ya udah kesini tinggalnya. SMA mana dulu? SMA saya di SMA Margahayu Pak. Margahayu, iya yang deket Lanud Sulaiman. Oh Margahayu Sulaiman. Oh iya. Jadi ketika belajar suara pesawat tuh Pak, suara
Ya kayak gitu gitu. Dari SMA di rumah nenek, jadi langsung pindah ke Bandung sampai bisa kenal di sini di Nah itu kuliahnya gimana di tuh AS. bisa Nah itu kuliah itu? pengalaman kuliah saya sebelum kuliah sih panjang Pak, drama Hmm. banget juga Oh, karena drama. drama Kenapa? banget juga Hmm. karena dulu orangnya ambisi Pak sebelum Oke. masuk ke sini. Termasuk yang ambis nih ya? Iya termasuk. Jadi saya tuh waktu mau kuliah memang pengennya negeri Pak. Orangnya dari kelas 3 ikut les, terus udah gitu punya tujuan sendiri, dulunya pengen kuliah di mana gitu, punya prodi yang dituju juga. Prodinya Kemudian sama? Beda Pak. Beda. Saya anak IPA banget nih. Oh IPA. Oke. Anak IPA banget. Tapi dari sana tujuan juga memang IPA banget juga dulu ngambil SNMPTN. Ternyata SNMPTN saya nggak lolos nih. Terus saya masih ya nggak apa-apa gitu. Kemudian ada jalur SBMPTN kan jalur tes tulis. Saya coba di sana ternyata saya gagal juga Pak. Itu kan masih tahun pertama. Ya udah nggak apa-apa, masih bisa digapapain. Saya masih bisa belajar lagi nih tahun depan gitu. Setelah tahun depan saya belajar lagi karena yang kedua kan biasanya lebih. Jadi tahun berikutnya. Di tahun berikutnya lebih perjuangannya lebih gencar lah ya Pak dari segi apapun. Saya belajar lagi semuanya ngambil yang sama juga. Ternyata setelah pengumuman saya masih dikasih gagal Pak. Iya gitu. Cuma dari sana sedih sih Pak, sedih juga. Terus ada gitu masuk ke sini tuh sebenarnya tidak direncanakan dan sudah tidak ada semangat untuk kuliah Pak. Gitu. Cuman dari sana ya udah gak apa-apa gitu, tujuannya ya udah asal kuliah aja gitu sih Pak. Terus ada gitu ketika ya masuklah ke kampus ini gitu. Tapi di sini saya dapetin hikmahnya. Kayak dari sini saya oh ini loh yang mau Allah kasih ke saya tuh gitu. Dengan tujuannya awalnya saya ke keperawatan di sini. Oh, udah sempat daftar ke keperawatan? Udah sempat daftar Terus keperawatan. Saya pindah haluan di akhir, udah detik-detik terakhir mau masuk lah. Saya telepon adminnya, masih bisa nggak pindah ke fakultas ekonomi gitu kan, manajemen, ternyata masih bisa. Dan memang takdirnya ya harus pindah jalur ini ya dari IPA ya ke IPS, dan ternyata saya sekarang saya ngerasa ternyata saya banyaknya di sosial ya gitu. Nah selama kuliah itu gimana, enjoy nggak? Enjoy Pak. Oke. Walaupun akuntansi ya, saya belum belajar akuntansi di SMA, tapi alhamdulillahnya saya bisa mengikuti itu. Dan itu kepake sekarang? Alhamdulillah kepake. Kerjaan saya sekarang ini udah masuk pekerjaan mungkin ya. Iya. Alhamdulillah sejalur dan linear banget dengan apa yang saya pelajarin di kampus gitu, communication-nya semua. Nah, tapi sebelum cerita yang pekerjaan itu, jadi di prodi akuntansi ya? Prodinya prodi manajemen. Prodi manajemen. Tadi yang akuntansi itu apanya? Oh iya, pelajarannya mungkin. Pelajaran kan akuntansi. Tadi ditanya Pak enjoy gitu. Enjoy Pak, Okay. saya bisa ngikutin semua pelajarannya, tapi di akuntansi yang saya perlu lagi belajar lebih gitu. dulu. Ya. Nah kalau di manajemen pelajaran lain? Ada Pak, suka. Tapi ada tuh yang memang agak sulit di manajemen operasional kalau salah, MBO, manajemen operasional bisnis. Itu agak sulit juga tuh waktu saya ngikutinnya. Tapi sekarang setelah kerja relate nggak? Relate banget, Pak, ya? ada. Tadi ditanya Pak enjoy gitu. Enjoy Pak, saya bisa ngikutin semua pelajarannya, tapi di akuntansi yang saya perlu lagi belajar lebih gitu. dulu. Ya. Nah kalau di manajemen pelajaran lain? Ada Pak, suka. Tapi ada tuh yang memang agak sulit di manajemen operasional kalau salah, MBO, manajemen operasional bisnis. Itu agak sulit juga tuh waktu saya ngikutinnya. Tapi sekarang setelah kerja relate nggak? Relate banget, Pak, ya? ada. Relate. Nah kuliah pas ya waktunya ya? Kuliah pas lulusnya pas waktunya, cuman masuknya mungkin nggak sesuai dengan tahun yang saya harusnya udah kuliah gitu, karena saya berjuang dulu buat tapi kan setelah masuk kan? Iya, setelah masuk alhamdulillah pas. Dan setelah lulus wisuda langsung kerja di
perusahaan ini. Iya benar. Nah, gitu prosesnya gimana tuh? Bisa Iya. boleh cerita? Boleh, Pak. Jadi saya lulus kan di Desember 2021. Itu tuh 14 Desember kalau nggak salah ya kita wisudanya. Habis dari sana itu kan pasti semua orang ngerasain ya Pak, kayak takut nanti habis lulus gimana ya, kemana ya gitu. Karena memang jalan cerita tiap orang beda juga. Terus lihat kebanyakan ke-trigger mungkin ya Pak. Lihat orang-orang, oh susah nih nyari kerja zaman sekarang gitu. Saya sih waktu itu memang cari dulu buat nambah skill kali ya. Sebelum lulus di Agustus tuh saya coba nyari dulu lembaga yang memang bisa menambah skill saya, kemampuan. Skill dalam hal apa nih? Kemampuan berbahasa asing sih Pak. Bahasa asing dalam hal ini bahasa Inggris? Iya, bahasa Inggris waktu itu. Jadi waktu kuliah belum terlalu ngeh gitu ya, bahasa Inggris ini penting gitu? Benar, belum ya? Benar. Jadi ketika kita belajar bahasa Inggris itu udah dari SD juga ya Pak. Sebenarnya dari SD, SMP, SMA kita udah belajar tuh, bahkan di kuliah juga ada 2 semester tentang bahasa Inggris lanjutan gitu. Cuman ketika belajar, proses pembelajaran bahasa Inggris masih disepelekan Pak. Jadi nggak benar-benar kita dalami dan emang kita kuasai gitu. Ketika saya lulus, saya mikir nih, wah cari kerja zaman sekarang selain kemampuan jurusan kita gitu ya, jurusan kita, tapi harus ada juga nih skill kemampuan saya yang harus diakui gitu di bidang lain. Ya salah satunya di bahasa Inggris itu, bahasa asing gitu. Nah, tadi dalam rangka meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, terus yang dilakukan gimana? Iya, yang saya lakukan, saya nyari itu lembaga kursi dulu sih, kursi English kayak gitu. Sampai ini saya bisa sebut. Boleh. Jadi saya waktu itu di Agustus sidang, habis sidang saya langsung pergi ke kampung Inggris Pak, di Kediri, Pare itu. Nah di sana tujuan saya ya, saya harus punya, saya bisa bahasa Inggris sekalian saya mengembangkan lagi bahasa Inggris saya gitu. Jadi saya harus nyari nih lembaga yang setidaknya bisa menjual dan mengakui saya bisa bahasa Inggris kayak certification. Jadi berapa bulan dulu? Dulu saya di sana sih 1 bulan Pak. Jadi selama karena ya udahlah keburu ini juga sambil nunggu wisuda sih Pak. Jadi sebelum wisuda tuh ya? Saya pergi dulu ke sana gitu dan pulang dari sana ya saya setidaknya punya sertifikat itu dulu bahasa Inggris gitu. Nah dari sana wisuda, kemudian habis wisuda saya apply pekerjaan juga gitu. Itu tuh saya mulai cari pekerjaan setelah wisuda langsung sih Pak. Januari ada space-nya di Januari itu banyak banget, dan kebetulan sekarang kan sudah digital ya Pak. Lamar pekerjaan nggak perlu datang langsung ke perusahaannya, udah banyak aplikasi lah sekarang, aplikasi untuk melamar pekerjaan. Dan saya dapetin pekerjaan yang sekarang memang perusahaan ini juga itu dari aplikasi sih. Jadi langsung kirim ke satu perusahaan dan diterima? Iya, dan alhamdulillahnya memang bisa langsung dapat panggilan juga interview gitu. Tapi sebelum cerita yang kerjaan, selama kuliah kan kalau nggak salah dapat beasiswa juga ya. Nah, boleh cerita juga tuh, menarik. Iya sih, itu salah satu hikmah juga yang mungkin bisa saya dapat ya Pak. Kalau misalnya saya nggak kuliah di sini, mungkin saya nggak bisa dapat beasiswa itu ya. Iya, beasiswa itu. Beasiswanya namanya? Jabar Leader. Jabar Future Leader. Iya, Jabar Future Leader. Iya, JFL yang dari Gubernur Pak Ridwan Kamil, iya Pak Emil. Jadi memang salah satu anugerah saya juga dapat di kuliah di sini gitu ya Pak. Selama semester itu saya alhamdulillah dapat beasiswa juga. Saya pernah dapat yang PPA juga. Yang apa? Yang PPA peningkatan akademik itu. Itu saya pernah dapat. Kemudian yang Jabar JFL itu di semester 6 kalau nggak salah saya dapat. Itu juga lumayan ya Pak, untuk bisa dapatnya kita banyak lah persyaratannya ya. Dan ya alhamdulillah selama saya kuliah di sini untuk semesteran saya banyak banget sih Pak di ini sama beasiswa. Kayaknya kita perlu ucapkan terima kasih Kang Emil. Ini salah satu yang dapat beasiswa Jabar Future Leader. Iya, alhamdulillah dengan bantuannya juga memberikan bantuan sekali untuk saya gitu ya Pak. Nah tadi melanjutkan cerita yang tadi tuh lamar-lamar kerjaan.
langsung diterima atau ada proses? Oh, ada proses boleh dulu. cerita juga prosesnya gimana? Oke. Ya, jadi prosesnya tuh saya apply pekerjaan melalui aplikasi kan. Dari sana itu sih saya bukan cuma ke satu perusahaan aja ya Pak, tapi Banyak kita ya? nyari peluang di sebuah perusahaan karena dengan trigger wah nyari kerjaan susah nih sekarang gitu. Boleh di-share aplikasi apa yang Oke, dipakai? boleh. Sekarang kan kalau sekarang sih dulu saya pakai Jobstreet nih Pak, Jobstreet, Jobstreet ya. Mungkin kan semua juga tahu nih teman-teman semua Jobstreet. Sekarang ada LinkedIn kan, LinkedIn, ya. benar. Tapi sekarang sih dibandingkan Jobstreet orang-orang lagi nyari di LinkedIn. Mungkin buat adik-adik nanti yang penting udah tuh ya. ya, yang udah lulus itu kan. Sekarang banyaknya sih para pencari kerja nyarinya di LinkedIn dan mungkin bisa diperbaharui juga tuh profilnya gitu ya Pak, ditambahkan skillnya yang lainnya. Nah kalau dulu saya di Jobstreet tuh lebih simpel juga sih Pak aplikasinya. Ini saya jadi promo aplikasi ya Pak. Gak apa-apa, semua diceritain yang bisa dipakai sama teman-teman Arsnesia Iya, kan. iya. Jadi di sana kita cuman jangan lupa CV-nya mungkin ya Pak. Itu kan CV yang paling penting tuh yang dilihat. Setelah CV cuman memasukkan ijazah juga di Jobstreet, kemudian ada promosi tentang diri kita sedikit lah beberapa kalimat gitu. Kemudian kita langsung apply aja ke perusahaan yang emang mana yang mau kita tuju gitu. Dan waktu itu langsung dipanggil sama Iya, alhamdulillah perusahaan saya apply ke beberapa sampai limit saya Pak. Kita di Jobstreet itu, ya di Jobstreet itu kita punya dikasih limit 200 ya 200 perusahaan atau 200 melamar pekerjaan dalam 1 bulan. Dan ternyata saya wah udah limit. Sampai 200 maksudnya? Iya Pak. Wih, luar biasa. Tiap subuh gitu kan. Dan ternyata yang duluan manggil saya ya perusahaan ini yang sekarang saya bekerja gitu. Perusahaannya namanya? Perusahaannya disebut, nggak apa-apa. ya. Jadi saya sekarang bekerja di PT International Test Center Pak. International Test Center. Yang dites apa tuh? Nah, kita tuh perusahaan yang sekarang saya ini tuh kita country master distributornya gitu dari perusahaan global atau internasional di luar negeri. Beberapa perusahaannya contohnya ada ITS Pak. ITS tuh yang punyanya TOEIC, TOEFL. Jadi kalau Bapak dan teman-teman semua ini pasti udah tahu kita tes TOEFL. Nah, TOEFL tuh yang punyanya ITS gitu. TOEIC juga sekarang itu yang punyanya ITS. Nah, itu tuh salah satu perusahaan country master distributornya atau kita memprovide produk dari mereka gitu. Kemudian ada EduSoft juga. Ya. Jadi EduSoft tuh anak perusahaannya dari ITS Pak. Kalau ITS di certification-nya, kalau EduSoft dari learning-nya gitu. Jadi belajar dulu pakai belajar dulu dari EduSoft program. Setelah itu ada certification-nya di ITS. Kita juga sebenarnya perusahaan saya ini tuh bukan cuma khusus di bahasa Inggris Pak, memang ada sertifikat internasional mungkin untuk IT gitu kan. Kita kan ada di DKV ya Pak jurusan. Itu ada sertifikasi internasional untuk Adobe-nya, yang lainnya. Jadi memang semua ada gitu lah. Jadi kita tuh skilling solution mungkin sekarang. Untuk segala macam bidang ya. Untuk yang terkait sama komunikasi, ini teman-teman ini dari ilmu komunikasi nih, ada nggak? Oh iya, untuk komunikasi belum sih Pak kayaknya. Kita tuh ada Country Master Certiport tuh untuk IT-nya, digital literasinya. Mungkin kalau komunikasi itu tapi yang jelas kan komunikasi dalam bahasa Inggris. Itu maksudnya nih untuk ada. Iya benar-benar saya lupa. Kalau komunikasi tapi bukan untuk komunikasi aja ya Pak, bahasa Inggris. Ya. Kita kan ada ekonomi, ada komunikasi, terus ada apa lagi ya Pak? DKV perawatan juga ada nih di ARS ini kan. Nah, bahasa Jepang ada juga? Ada Pak. Iya. Itu kebanyakan ada ya? Ini anak-anak keperawatan banyak yang pengen ke Jepang. Iya, kebetulan di kita ada khusus nih Pak certification untuk anak keperawatan juga nurse. Iya ada, memang ada dan memang dikhususkan untuk nurse itu. Kemudian ada JFLW namanya itu untuk Japan language itu. Ya itu sudah yang ada di kita semua nih memang sudah tersertifikasi internasional semua sih Pak. Karena memang ini ambil dari produk internasional semua ya. Memprovide. Kalau misalnya nih dulu kan kampus-kampus lain juga kadang suka ada tes-tesan, ada tes TOEFL, tes TOEIC. Sebenarnya itu bukan
asli dari sana, dari ITS-nya gitu ya Pak. Mereka boleh tuh buat sebuah tes gitu, tes kemampuan bahasa Inggris, tapi mungkin namanya karena itu legal kan, nama legalitas sebuah nama TOEFL itu yang punyanya ITS gitu. Kalau misalnya kampus ada yang punya kayak untuk tes bahasa Inggris kayak gitu ya mungkin bisa diberi namanya nama yang lain gitu. Jadi kalau misalnya mau tes TOEFL, TOEIC yang asli yang ada di Indonesia ya dari International Test Center gitu Pak. Sekalian promo nih. Iya, boleh tuh digitalnya Nah, juga. sekarang di perusahaan ini tugas Alicia apa tuh? Sebagai apa tuh? Oke, jadi saya bekerja di ketika saya dapat gitu ya interview yang lainnya itu saya langsung diinterview oleh divisi education Pak. Sebenarnya saya sih disuruh pilih ya lebih prefer kemana gitu. Di kita tuh ada edukasi, corporate sama government gitu. Nah kebetulan saya memang waktu itu di kuliah sih saya lebih banyak ketika kuliah saya lebih banyak interaksi dengan dosen juga Pak, terus ikut himpunan juga gitu dan saya seneng aja ngobrol terus interaksi gitu itu seneng banget. Nah ketika disuruh pilih juga memang ada edukasi saya pilih di education ini gitu. Jadi saya sekarang ada di divisi Education Development Division gitu. Itu tugasnya ya ada marketingnya, salesnya juga, tapi saya karena memang bisnisnya B2B ya, bisnis to bisnis gitu, jadi saya lebih sering berinteraksi dengan kampus, terus sekolah SMK, kalau kampus karena saya mengenalkan produk juga ya Pak, mengenalkan program yang sedang saya yang sedang saya namanya ya kayak gitu. Jadi saya lebih banyak ketemu wakil rektor mungkin atau kalau misalnya kampus kan kepala unit bahasa gitu ya Pak, ya lebih ke bahasa Inggrisnya gitu. Nah untuk SMK sendiri saya sering berinteraksi dengan kepala sekolah, ke wakak kurikulumnya juga, terus guru bahasa Inggris gitu. Nah kalau SMK itu kebanyakan apa tuh produk yang dipakai oleh SMK? Kebetulan nih saya juga karena tadi saya bilang kan di perusahaannya bukan hanya bahasa Inggris ya Pak, tapi ada IT juga, ada nurse-nya juga. Yang saya pegang, main program yang saya pegang tuh di program peningkatan kompetensi bahasa Inggris Pak, General English gitu. Oke, berarti yang SMK pun saya memprovide-nya untuk itu gitu. Jadi sesuai dengan apa kebutuhan yang tadi saya katakan Pak, siswa atau mahasiswa ketika lulus kita tuh perlu tuh nyari gitu nyari kalau skill kita tuh diakui, kita bisa bahasa Inggris tapi tertuang dalam sebuah sertifikat gitu yang diakui yang lembaga resmi. Nah, yang saya tawarkan sekarang tuh yaitu yang dulu pernah saya rasakan gitu, Pak. Jadi dulu sampai pergi belajar bahasa Inggris jauh-jauh ke sana. Ternyata sebetulnya ini bisa online ya? Bisa, Pak. Jadi program yang saya sekarang sedang kenalkan gitu ya, Pak. Itu tuh programnya jadi digital learning. Karena saya sekarang bergerak di bidang edukasi juga, jadi saya lebih banyak nyari juga ya Pak, atau gimana sih sekarang kondisi edukasi di Indonesia gitu kan. Terus dari UNESCO, dari UNESCO sekarang juga untuk seluruh negara tuh sedang menggaungkan ya digital learning. Mau bagaimanapun sekarang mungkin awalnya kalau di Indonesia gara-gara pandemi ya Pak, digital learningnya. Tapi akhirnya harus jadi terbiasa gitu. Nah program pembelajaran bahasa Inggris juga yang sekarang ini tuh digital learning, bisa self learning pun bisa blended learning gitu. Nah kalau yang belajar sendiri self learning itu gimana tuh? Mungkin ada tantangannya nggak anak-anak? Ada, yang tentu. Supaya betul-betul bisa belajar beneran gimana tuh? Nah karena programnya memang sudah internasional ya Pak, jadi sudah di-set juga gitu oleh EduSoft-nya di sini. Dengan punya program itu juga anak kan sudah intinya mereka punya nih program sudah dikasih gitu, ada nih program internasional. Kalau dulu saya ke kampung Inggris gitu ke Pare tetap aja lokal ya Pak sifatnya. Kalau ini kan internasional, ya tantangan dari mereka harus bisa mengencourage diri mereka gitu, mendorong. Saya udah punya nih program bahasa Inggris yang mana mereka juga sadar kebutuhan mereka ketika mau kerja ya harus punya skill gitu, harus punya bekal lah ya Pak, bukan cuma sekedar skill kejuruan tapi ada skill lain juga, ya ini bahasa asing gitu. Tantangan untuk mereka kalau dalam self learning itu
diri mereka sendiri gitu. Harus bisa. Sudah disediakan nih bahannya, programnya, materinya, semua sudah ada gitu. Nah, salah satu kelebihannya juga Pak, karena yang punyanya tuh kan anak perusahaan dari ITS ya, si program pembelajaran yang saya ini gitu. Yang punyanya ITS. Nah, si EduSoft ini tuh programnya tuh untuk program General English gitu, untuk peningkatan kompetensi bahasa Inggris. Di sana sudah ada materi, kalau di kampus ada midterm-nya, di sana juga jadi ada evaluasi kemampuan gitu. Nah, si evaluasi kemampuannya tuh kita tuh soal-soalnya seperti sudah dipola seperti mengerjakan sertifikasi bahasa Inggris TOEIC gitu Pak. Ada TOEFL, ada TOEIC kan. Kalau TOEFL lebih ke akademik kontennya tuh isinya. Mungkin Bapak juga pernah nih tes TOEFL. Udah lama banget. Oh, udah lama banget. IELTS sih saya dulu. Oh, IELTS ya. Jadi kalau TOEFL tuh isinya kontennya lebih ke akademik gitu. Kalau misalnya si TOEIC ini lebih ke environment kerja gitu. Jadi lebih kontennya tuh kayak email gitu, ngirim email kepada bos. Tapi bukan hanya kemampuan tertulis, tapi lisan Speaking, juga bisa. Iya, Speaking benar, juga ya. benar. Nah, itu kan tadi saya bahas di evaluasi kemampuannya ya Pak. Jadi dari program si ini tuh ada materi, ada evaluasi kemampuan. Evaluasi kemampuannya kita seperti sudah dipolakan nih si soal-soalnya tuh seperti mau mengerjakan si certification itu, TOEIC itu gitu. Jadi programnya bisa dijadikan sebagai general English untuk kita belajar, pun bisa dijadikan sebagai preparation gitu sama kita gitu untuk jika mau tes lagi, tes sertifikasi lagi gitu. Nah, itu tadi kan online ya. Online. Apakah artinya itu harus pakai komputer, pakai notebook, atau bisa dari handphone? Ya, benar-benar. Jadi memang kalau digital learning pasti ada jembatan nih, menjembatani untuk bisa menggunakan si programnya. Nah, memang kita membutuhkan device dan kita lebih prepare-nya memang menggunakan laptop atau komputer, Pak. Ya. Kalau di handphone sih sebenarnya bisa dibuka, cuman itu kurang optimal. Jadi nanti layarnya tuh terpecah gitu. Kita malah kebanyakan scroll gitu, Pak. Jadi kita memang lebih prepare-nya kalau misalnya menggunakan device-nya laptop dan komputer gitu. Dalam sehari biasanya berapa jam harus belajar itu? Ya, kalau misalnya bagusnya lagi nih loh, saya promo banget ya Pak. Jadi memang bagusnya lagi sih program ini tuh bisa digunakan oleh anak SMK, yang mana anak SMK kan orientasinya bekerja ya Pak, pun oleh kita mahasiswa gitu di kampus programnya. Mahasiswa juga ingin bekerja juga kan? Benar. Walaupun saya juga seperti itu waktu itu. Jadi kita bisa belajar, kita tuh punya study planner-nya Pak. Jadi kita punya program dikasih bukan hanya sekedar ya udah nih belajar gitu, tidak seperti itu, tapi kita akan buatkan study planner. Misalnya dalam satu hari mereka harus belajar 4 jam misalnya tuh, itu akan kita buatkan. Dan misalnya dalam 1 minggu nih anak tuh harus selesai di materi apa, itu kita ada study plannernya dari program ini gitu. Dan itu bisa diatur sendiri ya? Benar, dan bisa diatur sendiri. Kemudian tadi Bapak bahas itu kan bukan writing aja gitu ya Pak, bukan teori, tapi bisa juga speaking gitu ya. Nah, benar. Jadi memang di program yang English Discoveries ini gitu ya Pak, di sana tuh 4 skill yang harus kita miliki itu sudah bisa dilatih semua. Ada listening, reading, speaking, sama writingnya gitu. Jadi dan bentuknya pun tadi kita dikasihnya tuh satu gambar atau satu video, itu tuh video dan gambarnya tiap hari terupdate gitu. Nah, di dalam satu gambar itu tuh ke-4 skill yang harus kita miliki sudah dianalisa gitu Pak. Oh, berarti dalam sekali misalnya hari ini belajar video yang ini, itu 4-4-nya langsung? 4-4-nya langsung gitu. Jadi awalnya misalnya kan dari gambar ya Pak, kita kan dari yang mudah dulu ke yang sulit. Misalnya ada gambar, di dalam satu gambar kita listening dulu nih Pak, mendengarkan recording kayak gitu, kayak dikasih gambar misalnya ada wartawan misalnya tuh yang lagi menyampaikan beritanya. Nah, di sana kita dengerin tuh listeningnya. Dari listening misalnya kita kurang paham nih apa sih yang dibicarain gitu kan. Nah, dari sana skripnya bisa muncul Pak, bisa diklik. Nah, dari sana kan kemampuan reading kita diasah. Nah, setelah kemampuan reading misalnya kita baca lagi, ini gimana sih cara bacanya gitu, pronunciation-nya misalnya ada talking kan, ini dibacanya talking atau gimana gitu. Itu kita bisa dengerin lagi tuh hear part gitu, bagian ini aja biar tahu gimana pronunciation-nya. Itu bisa kita klik tuh hear part di sini, terus kita tahu oh gini cara pembacaannya gitu. Setelah kita mendengarkan,
kita speaking nih Pak, ada recording yourself gitu. Pada saat kita recording, Oh, mereka ya. bisa nilai, kamu Iya, udah bener nggak gitu? Iya Bisa. benar, bisa. Jadi memang keuntungannya lagi tuh di sini diberikan feedback otomatis gitu Pak. Jadi kita tuh diberikan correction langsung, misalnya tadi di speaking, setelah talking misalnya, terus kita record yourself gitu kan. Nanti udah di record, kita diberikan tuh penilaian correction. Ada bar yang warna merah, ada hijau. Kalau merah berarti masih belum benar gitu. Kalau misalnya hijau sudah benar. Jadi kita gitu. bisa ngulang terus Iya, sampai benar. jadi hijau ya. Sampai jadi hijau. Kemudian di situ langsung ada tuh Pak nilainya juga diberikan gitu. Karena program ini juga kalau misalnya memang diterapkan di kampus nih Pak, itu tuh bisa dimasukkan untuk nilai akhir mahasiswa juga atau siswa pun guru juga nih. Kalau yang ada tadi kan self learning ya Pak. Kalau misalnya ada guru itu bisa di recording kita didengarkan oleh guru juga gitu. Bisa diberikan nilai otomatis pun manual gitu. Oke, Ya. menarik nih. Oke, ini kan cerita tentang ini ya, Iya, yang programnya. Tapi saya ingin nanya juga di sisi yang lain. Selama kerja ini, kira-kira apa ya yang bisa dibagikan ke ini? Hal-hal menarik. Apakah perlu soft skill lain? Kan tadi bahasa Inggris udah pasti gitu ya. Iya. Nah, apa tuh? Oh ya, oke. Mungkin selama bekerja ya, semua orang juga tahu salah satu lagi dasar yang harus kita miliki itu Excel mungkin ya Pak. Ya itu juga karena kan selain saya kerja nih memang kerjanya tuh banyak interaksinya sama orang lain, tapi di balik interaksi itu gitu communication kita juga ada report nih yang perlu disampaikan. Dan report tuh pasti emang lebih mudah tuh kita menggunakannya menggunakan Excel gitu, Microsoft Excel. Selama ini sih itu sih Pak kalau di kerjaan saya Pak, Word mungkin kan, terus Excel ya kemampuan komunikasi ini sih yang penting. Ya. Kalau kayak itu kerjanya sendiri atau dalam tim atau gimana tuh? Sebenarnya kita ada tim nih, kita juga di satu divisi, saya kan di Education Development Division ini tuh kita ada subdivisi lagi Pak. Jadi kita ada namanya Alpha, Beta, Delta nih Pak. Ya, kalau Alicia yang mana? Saya di Beta Pak, di tim Beta ya. Nah untuk Alpha sendiri ini khusus di TOEIC Pak, certification gitu. Ada TOEIC, ada TOEFL, EduSoft tadi EduSoft tadi. Saya mendalami program dari EduSoft ini di English Discoveries. Tapi di tim Beta ini bukan hanya ada English Discoveries aja atau program pembelajaran, ada juga training internasional untuk guru pengampu bahasa Inggris atau dosen gitu, namanya Propel gitu Pak. Nah itu tuh semua internasional lah ya Pak. Di sana di tim Beta itu, kemudian di tim Delta untuk certification IT-nya atau digital literasi. Di sana seperti ada Adobe, ada Microsoft, itu semuanya sertifikasi internasionalnya di tim Delta. Dan untuk perusahaannya kita Certiport ada, gitu Pak. Nah jadi itu berapa orang di tim masing-masing? Oke, di tim masing-masing untuk seluruh sih di tim edukasi itu ada 9 ya Pak kalau nggak salah. Jadi banyak lah ya ininya ya. Berarti interaksi dengan banyak orang. Iya, interaksi dengan banyak orang. Termasuk juga dengan prinsipalnya yang dari luar. Iya, prinsipal dari luar juga. Jadi pekerjaannya bukan hanya dengan orang yang di Indonesia, tapi juga dengan yang di dengan yang di prinsipalnya kita. Ya. Karena kayak program saya gitu kan ya Pak, itu kan berkaitan dengan satu account kita. Kalau misalnya ada nih yang mau gunain, kita harus pesan dulu. Ada yang mau implementasi, terus pesan dulu ke EduSoft-nya gitu dengan berapa kuantitinya, yang lainnya itu juga. Nah, gimana? Ada pengalaman yang bisa diceritain nggak berinteraksi dengan orang bukan Indonesia? Apa tuh yang Oke. Tapi sebenarnya sih ya Pak, untuk program saya kan lebih banyak ke komunikasinya, mengenalkan. Kalau misalnya memang ada yang implementasi, ada lagi tuh Pak bagiannya business support gitu atau BSD business support division gitu. Ada yang punyanya lagi lebih expert lah daripada saya tentang program ini. Dan kebanyakan sih kalau misalnya untuk interaksi langsung ke prinsipalnya ya yang bagian ini gitu Pak. Kalau untuk saya mungkin saya belum pernah berinteraksi langsung dengan EduSoft-nya gitu. Terus satu lagi nih, ini kan sebelumnya dari Cianjur ke Bandung gitu ya, dan sekarang kan kerjanya ini di Jakarta. Jakarta di tempat yang kalau di Jakarta tuh keren gitu ya, kebanyakan orang pengen kerja di daerah situ kan. Iya. Nah, gimana? Ada pengalaman baru nggak dari Bandung ke Jakarta kerja di high-rise building yang memang keren gitu?
masih masuk lingkup SCBD lah ya Pak. Termasuk mbak-mbak SCBD ya. Tapi tidak ya, masuk segitiganya aja nih Pak perusahaannya. Kalau misalnya dibilang tentu ada sih ya Pak, dari budaya mungkin ya. Saya perlu berinteraksi dulu juga, maksudnya dulu Cianjur, Bandung gitu masih satu dalam hal tuh bahasanya sama lah ya. Bahasanya sama pun dari budaya, entah budaya atau apa bilangnya siapa kebiasaan atau apa gitu, ya, itu mirip masih ya. Mirip-mirip gitu. Ketika masuk ke Jakarta sih saya ada harus beradaptasi lagi gitu dengan mungkin lingkungan sekitarnya. Itu sih yang terasa banget oleh saya. Tapi ini saya juga ke Jakarta memang dulunya ada keinginan Pak kerja di Jakarta. Iya, alhamdulillah dikasih lagi gitu, kayak saya kerja mau di Jakarta nih, nyoba. Orang-orang kan semua Jakarta terus saya juga ya udah saya nyoba nih Jakarta, alhamdulillah emang iya gitu yang diterimanya di sana di Jakarta. Gitu jadi, sih Bu. Ini ya yang diinginkan tercapai ya. Iya, alhamdulillah Pak, banyak sih mujizat dari Allah kayaknya Pak. Dalam hidup saya sih Pak, selama dari dia di pendidikan pun sampai hidup sekarang kayaknya banyak banget sih kebesaran yang dikasihnya. Dari kepatahan gitu kan, gagal ya Pak, dari SNMPTN, SBMPTN 2 tahun tuh saya belum lanjut kuliah. Saya kuliah di sini, alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang, termasuk dosen-dosennya juga baik di sini. Dari segi pendidikan, alhamdulillah saya banyak dapetin beasiswa di sini sih. Oke, kita break dulu ya, Arsnesia. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Jakarta sudah melakukan kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, System Analyst, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi manajerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan futars. Dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukung. You are, yes, you are. Oke Arsnesia, kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan Kak Alicia. Nah, di segmen ini saya persilakan Alicia untuk memberikan semangat, berikan dorongan atau apa mungkin motivasi buat adik-adiknya yang masih kuliah. Silakan. Mungkin kalau misalnya untuk adik-adik sih, di ini sih saya ngomong sesuai dengan yang pernah saya alami juga mungkin ya Pak. Jangan pernah malu kayak kita berada dimanapun gitu, karena mau dimanapun kita, saya pernah dengar berlian akan tetap menjadi berlian. Maksudnya kayak kita bukan ada di perguruan tinggi misalnya ternama atau bagaimana gitu ya Pak. Tapi
kita percaya diri aja, adik-adik semuanya percaya diri aja dengan kemampuan diri kita sendiri gitu, skill. Dimanapun kita berada, kalau misalnya memang kita punya keinginan mengembangkan skill yang kita miliki, kita bisa kok berjuang atau misalnya bisa dengan lulusan-lulusan yang lain gitu. Jangan pernah takut mau lulus nanti kayak gimana, semua tergantung diri kita sendiri sih. Terus jangan pernah insecure lah, itu bahasa sekarangnya. Jangan insecure karena misalnya nih teman-teman nanti, karena memang tadi yang saya bilang rencana setiap orang tuh beda-beda gitu. Apa yang dikasih beda waktunya juga. Kalau misalnya memang nanti dapat hambatan nih ketika mau lulus, ya jangan pernah menyerah juga, karena Allah, yang saya rasain, Allah tuh punya rencana dan takdirnya yang lebih indah lah dibalik kesusahan kita atau kesulitan kita gitu. Jadi percaya diri gitu sih. Percaya diri, jangan pernah insecure. Kalau misalnya masih ngerasa dirinya masih kurang-kurang nih, karena yang tahu diri kita tuh diri kita sendiri juga ya Pak. Saya masih kurang nih di bagian sini, ayo tingkatkan gitu. Dan yang jadi musuh terbesar tuh bukan orang lain, tapi diri kita. Melawan kemalasan, itu sih. Gitu mungkin. Oke, sip, mantap. Terima kasih banyak Kak Alicia ya. Nah, sekarang seperti biasa nih, untuk tamu-tamu kita yang selesai diskusi, dapat door prize nih saya. Ini bukan door prize, bukan door ini prize ya. kenang-kenangan aja. Nah, silahkan dipakai. Oke, ya, Pak. ya. Saya gunakan. You are? Yes, we are. Terima kasih. Iya, Pak. Sama-sama. Oke, Arsnesia, demikian tadi perbincangan kita dengan Alicia yang luar biasa. Banyak hal-hal yang bisa kalian tiru, kalian terapkan supaya kalian juga sukses setelah wisuda nanti ya. Amin, amin, amin. Dan kita akan terus di Futars, Create Your Future with Ars. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Futars, Create Your Future with Ars.